Today, as we gather together, let us strip away the worry and anxiety in our lives and hold fast to the promises of God. Today, as we worship, let us exhale the chaos and stress of our day-to-day and breathe in God's grace and love. Today, we are no longer trapped in the regrets of the past, and we are no longer fearful of an unknown future. Because we don't seek the things of this world. We seek first God's kingdom, God's righteousness. Today, we stop worrying about tomorrow and start trusting in the promise that He will provide everything we need. We proclaim that we are heirs of salvation. We have been purchased through the cross of Jesus, born of His Spirit, washed in His blood. Today, we witness a preview of our promised eternity. We sing with joyful hearts as one body, assured of God's grace and forgiveness, assured of His unending love, assured that if we trust in the Lord and His gift of salvation, He will never fail us. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa,
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Bolehkah saudara sama-sama kita bangkit berdiri, saudara? Boleh pandang kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Wow, puji Tuhan. Saudara, saya percaya kita di rumah Tuhan, kita percaya bahwa kita bersuka sebab ada Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Hari ini saudara, mari sama-sama kita bersuka sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupanmu. Sebelum kita memulai, sama-sama kita berdoa, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang kau berikan bagi setiap kami. Kami ucap syukur untuk hidup kami. Kami ucap syukur untuk keluarga kami, Tuhan. Setiap kami datang ke rumah-Mu, Tuhan, kami siap bersorak-sorai. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Kami percaya hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan yang kami muliakan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama bersorak. Come on, singers, say. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me?
how you love me. It's amazing. Say, who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Say, I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Mari yang percaya boleh katakan amin. Come on. Who am I that you are mindful of me? Come on. That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. Go, go. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Saya percaya di saudara, biar sukacita melimpah di tempat ini. Mari bersama-sama saudara, angkat tanganmu sama-sama katakan saudara. Come on, say. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Say. God Almighty, Lord of glory, you have called me
percaya bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita. Amin. Sumberku aku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu di sisiku. Are you ready? Say Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan Yesus. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita memperkatakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan dan campur tangan-Mu bagi Indonesia. Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada Indonesia. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa itu memberi Tuhan kemenangan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Membawa Indonesia masuk mengalami Tuhan transformasi dan pemulihan. Baik dalam sektor perekonomian, pemerintahan, pendidikan, seni budaya, sosial dan masyarakatnya. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran beserta dengan jajaran pemerintahannya. Biarlah roh takut akan Tuhan itu menuntun pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk membawa roda pemerintahan ini berjalan dengan kejujuran, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Biarlah pengurapan, hikmat dan pewahyuan Allah menyertai pelayanan kedua hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati kesehatan dan pengembalaannya. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Kami juga percaya Tuhan bahwa akan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Generasi yang militan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Dan yang terus bergerak untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati sekolah mereka, pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya. Kami percaya apa yang dikerjakan oleh generasi ini Tuhan buat berhasil. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari sama-sama siapkan hatimu. Mari sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
Sekali lagi dengan sungguh-sungguh nyatakan, kalau ku hidup, sebab hati kami mau menyembah-Mu Tuhan, tetap menyembah-Mu, tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Yes Tuhan, oh selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku
pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama saudara. Come on, declare, katakan sama-sama. Bapa, Engkau mengenangku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Lupakanku, sempurnakan, jadi karya yang. Mari sama-sama saudara. Declare dengan iman, sama-sama katakan semua. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Angkat tangan kami berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Declare dengan iman saudara. Ku ikuti panggilan-Mu. Amin. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tuhan, kami mau berserah penuh. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti Saudara, saya percaya hari ini kita semua percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin, saudara. Saudara, hari ini mau sama-sama kita melakukan tindakan iman, saudara. Saat di sini banyak ada keluarga bersama-sama, saudara. Kalau engkau bersama dengan anak-anakmu, bersama dengan istri, suami, bolehkah engkau sama-sama bergandengan tangan, saudara, hari ini. Hari ini mungkin kau belum melihat di depan, hari ini mungkin kau belum merasakannya, saudara. Tapi percayalah hari saat engkau berserah sama Tuhan, ada kuasa yang besar, pemulihan terbesar terjadi bagi keluargamu, bagi hidupmu. Bolehkah sama-sama engkau bergandengan tangan, saudara, katakan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil. Ini kami keluarga, kami bergandengan tangan, Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu hingga hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu untuk beribadah dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Kau yang memberkati setiap umat-Mu hari ini ya Bapa, supaya ketika kami mendengar, kami ini menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa, supaya ini semua ya Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami dan kami bisa menjadi orang-orang yang tepat waktu menggunakan hidup kami, kesempatan yang daripada Tuhan ini dan menjalankan segala sesuatunya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih buat kesempatan hari ini saya bisa hadir di ibadah live streaming ini untuk membawakan pesan Tuhan. Dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan tim penggembalaan yang mengizinkan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya beri judul Don't Be Late. Nah, kita semua saudara-saudara dalam hidup ini punya kesempatan yang sama. Walaupun masa waktunya mungkin berbeda-beda. Mungkin saat ini ada waktunya kita menjadi seorang anak. Atau mungkin sebagai orang tua posisi kita. Atau orang yang lebih senior karena sudah lanjut usia. Nah, suatu saat nanti posisi itu bisa berubah saudara-saudara sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, di posisi apapun, di usia berapapun, jangan pernah terlambat untuk melakukan bagian kita. Sebagai contoh, mungkin saat ini kita sebagai seorang anak. Apakah kita sudah melakukan kewajiban kita dengan benar untuk mempersiapkan masa depan kita? Sebagai orang tua yang dipercaya keluarga oleh Tuhan,
Apakah kita sudah menempatkan posisi kita menjadi berkat di tengah keluarga kita? Atau mungkin sebagai seorang yang sudah lanjut usia, ketika kita sudah menempati posisi senior, apakah kita bisa meninggalkan teladan yang baik untuk anak keturunan kita? Dan ketika kita ada sebagai umat Tuhan, saudara-saudara, apakah kita sudah hidup benar? Menggunakan kesempatan waktu yang ada yang Tuhan berikan ini dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara tentang waktu, saat ini saya berusia 48 tahun. Dikatakan saya masuk di dalam fase yang namanya refleksi, yaitu mengevaluasi apa-apa saja yang sudah saya lakukan sepanjang umur hidup saya. Lalu kemudian keberhasilan-keberhasilan apa yang sudah saya peroleh. Dan kegagalan-kegagalan apa yang perlu saya perbaiki, saudara-saudara. Sambil merencanakan bagaimana saya memperbaiki masa depan dengan lebih baik. Nah, waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu kesempatan, saudara-saudara. Kesempatan untuk kita bisa berdamai sama Tuhan. Kesempatan untuk kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kesempatan untuk kita berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu jangan sibuk dengan membawa diri kita ini semakin menjauh dari perintah Tuhan. Kita bisa menjalankan kehidupan ke depan ini lebih baik kalau hati kita itu beres di hadapan Tuhan. Untuk itu jangan terlambat, saudara-saudara. Karena ketika masih ada kesempatan, sambil menunggu waktunya Tuhan, benerin segala sesuatu yang salah. Supaya ketika waktunya Tuhan itu tiba, anytime, saudara-saudara, kita bisa didapati tak bercacat celah. Karena melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saya akan membacakan sebuah ayat, saudara-saudara. Kita akan sama-sama melihat bagaimana waktu ini diberikan Tuhan sebagai sebuah kesempatan. Kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dan 14. Dikatakan ayat firman Tuhan ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, selama menunggu janji Tuhan ini, saudara-saudara, beresi apa yang menjadi penghalang dalam hidup kita, supaya kita itu bisa menyelesaikan part kita. Nah, saya ingin membawakan sebuah teori, saudara-saudara, tentang fase-fase dalam hidup kita yang harus kita kerjakan dalam kita melewati waktu yang sudah Tuhan anugerahkan. Saya ambil dari teori Rudolf Steiner, ini salah satu filsuf dari Austria. Dia membagi hidup manusia ini dalam 12 fase. Di mana satu fase itu terdiri dari 7 tahun kehidupan. Nah, kita perhatikan sama-sama ya, saudara-saudara. Di masa 0 sampai 7 tahun, ini masih anak bayi, anak balita, saudara-saudara. Yang diutamakan dalam fase pertumbuhan 7 tahun pertama dalam hidup ini adalah pertumbuhan secara fisik. Bagaimana peran seorang ibu itu penting buat pertumbuhan anaknya. Mereka perlu yang namanya kasih sayang, mereka perlu yang namanya rasa aman. Sehingga di fase ini mereka bisa bertumbuh dengan sempurna. Lalu fase berikutnya yang kedua, ketika usia 7 sampai 14 tahun, di mana mereka ini sudah terbentuk, saudara-saudara. Mereka sudah punya yang namanya identitas diri. Sudah terbentuk yang namanya self-awareness. Mereka punya kesadaran diri, mulai memahami dirinya secara menyeluruh. Dan usia 7 sampai 14 ini mereka sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan, punya teman, mereka bisa mengenal orang lain, guru mereka dan lingkungan mereka. Lalu kemudian di usia 14 sampai 21 tahun, ini masa remaja. Mereka masuk di dalam masa puberitas. Ini fase ketiga di dalam kehidupan. Mereka mulai mendekati lawan jenis, mulai mencari jati dirinya. Itu untuk membentuk identitas yang sejati di dalam kehidupannya sebagai seorang manusia. Lalu naik lagi ketika
berusia 21 sampai 28. Ini dikatakan mereka masuk di dalam kedewasaan awal. Bagaimana ketika itu kita sadar, bakat kita sebenarnya apa sih? Kelebihan-kelebihan kita apa sih? Kita punya keunikan apa di dalam kehidupan ini? Itu kepribadiannya sudah mulai stabil ketika umur 21 sampai 28, saudara-saudara. Kita sudah ngerti makna hidup kita itu apa? Tuhan mau bawa kemana? Itu biasanya mulai kita kenali itu di usia 21 sampai 28. Nah, kemudian tahap berikutnya, 7 tahun berikutnya itu ketika kita masuk di dalam tahun yang ke-28 sampai 35. Nah, biasanya saudara-saudara, kita sudah bisa membangun kehidupan yang pas. Bagaimana karir sudah berkembang, lalu kemudian mulai bisa mengevaluasi kehidupan. Apa yang salah, apa yang gagal, untuk bisa diperbaiki. Naik ke fase berikutnya, yaitu fase yang ke-6, saudara-saudara. Ketika kita udah masuk di dalam usia 35 sampai 42. Nah, di sini mulai banyak terjadi struggle. Banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Contohnya, masalah finansial. Kalau yang berhasil, dia akan berhasil. Tapi ada beberapa juga yang gagal di usia 35 sampai 42. Sehingga dia harus mulai lagi kehidupan yang baru. Demikian juga karir, saudara-saudara. Karir ini ada yang bisa sukses, tapi ada juga yang harus mengulang dari awal. Atau pernikahan-pernikahan, ada yang bahagia, tapi ada juga yang bermasalah, ada yang gagal. Nah, fase di usia 35 sampai 42 ini kita mulai mempertanyakan, apa sih sebenarnya yang aku cari dalam kehidupan ini? Apakah aku ini merasa kehidupanku ini bahagia? Apakah aku ini sudah cukup sukses atau sudah cukup kaya? Kita sudah mulai mereview kehidupan kita. Nah, kemudian di fase yang ke-7, di usia 42 sampai 49 tahun, itu dikatakan fase refleksi seperti yang saya katakan di awal. Bagaimana kita sudah mulai menemukan keseimbangan dalam hidup. Dan terjadi yang namanya spiritual awakening, saudara-saudara. Di mana di usia ini fase kita mulai mendekatkan diri dengan Tuhan. Intuisinya makin aktif. Karena apa? Pengalaman hidupnya sudah banyak. Nah, di fase yang ke-8, ketika kita masuk di usia 49 sampai 56 tahun, 7 tahun berikutnya, saudara-saudara. Dikatakan kita sudah menemukan kembali keaslian diri kita itu seperti apa. Apa aja yang saya sukai dan apa yang nggak saya sukai. Sudah mulai mahir di dalam kehidupan ini. Sudah matang, sudah bijaksana. Lalu kemudian di fase berikutnya, 7 tahun berikutnya, ketika kita berusia 52 sampai 63 tahun. Ini mulai melambat, saudara-saudara. Tapi kekuatan secara spiritualnya harusnya semakin kuat. Semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Bagaimana orang-orang di fase usia ini sudah mulai banyak untuk mendengar, sudah bisa menikmati hidup. Hidupnya sudah mulai terasa damai, ringan, karena tantangannya berkurang, saudara-saudara. Dan hidup harus penuh dengan penerimaan, supaya kita bisa menikmati sisa hidup kita. Lalu kemudian masuk di fase berikutnya, 63 sampai 70 tahun. Nah, 7 tahun berikut ini, saudara-saudara, kita harusnya sudah masuk di dalam fase kesejahteraan. Bagaimana kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Kita bisa memberikan nasihat-nasihat untuk generasi berikutnya. Dan bagaimana di usia 63 sampai 70 tahun ini kita sudah lebih bisa menerima keadaan diri kita, bagaimana kita dihormati dan dihargai oleh keluarga kita, tinggal menikmati, saudara-saudara. Fase 70 tahun sampai 77 tahun kita masuk di dalam masa perenungan. Apa-apa saja yang sudah kita lewati dan bagaimana kita mempersiapkan diri ke jenjang berikutnya. Nah, ketika fase terakhir, 12 fase, saudara-saudara. Ketika di usia 77 sampai 84 tahun, kalau diberi umur yang panjang sama Tuhan, mulailah berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Karena di fase ini dikatakan, kita bisa melepaskan dan kita bisa rekonsiliasi dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari fase demi fase ini dikatakan ada yang namanya pertumbuhan yang harus kita jalani. Ada yang namanya tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dari fase demi fase, dari tahun demi tahun. Dan
Di situ kita temukan bahwa kita itu harus berjuang, saudara-saudara. Ada tahap-tahap di mana kita harus merevisi kembali kehidupan kita. Karena kesalahan, karena kegagalan yang terjadi. Untuk kita bisa memperbaiki diri. Tapi perhatikan, ketika Anda menjalani fase demi fase, ada reward yang Tuhan sediakan. Ketika Anda menjalaninya dengan benar. Di setiap fase kehidupan itu ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Kalau kita mau kehidupan di masa yang akan datang itu kita menjalaninya dengan baik, persiapkan mulai dari sekarang. Jangan menyia-nyiakan waktu, saudara-saudara. Karena banyak hari-hari ini kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang gak berguna, yang gak membangun kehidupan kita. Seperti judul firman Tuhan hari ini, jangan terlambat. Hari ini kita seperti sedang menabung, saudara-saudara. Menabung sesuatu yang baik untuk kita tuai di masa yang akan datang. Nah, saya katakan saudara-saudara, waktu itu adalah anugerah dari Allah. Jadi manfaatkan dengan bijaksana. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada karena ada konsekuensi yang akan kita terima. Kronos itu berbicara dari waktu ke waktu, tahun ke tahun yang kita lewati. Sampai kepada Kairos. Di waktunya Tuhan, Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu. Janjinya untuk saudara dan saya. Nah, untuk itu di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Kita lihat ayat ini saudara-saudara. Dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah langit itu ada waktunya. Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk sama-sama melihat kehidupan dua keluarga, saudara-saudara, yang dicatat di Perjanjian Lama di Kitab Kejadian. Kita mau belajar tentang keluarga Nabi Nuh dan keluarga Lot. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu yang ada, apa saja yang mereka persiapkan, apa saja yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka dapatkan. Kita mau lihat dari awal persiapan sampai pengerjaan, endingnya keluarga mereka ini seperti apa. Nah, kita mau lihat yang pertama dari masa persiapan. Mulai dari keluarga Nuh. Nuh dan Lot ini dikatakan punya kesempatan yang sama untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh diselamatkan sama Tuhan karena apa? Karena Nuh dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Karena Nuh melakukan usaha-usaha, saudara-saudara. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Nuh ini gak bercacat celah hidupnya. Di antara orang sejamannya yang jahat di mata Tuhan. Dia hidup di lingkungan yang gak baik. Bumi itu rusak dan manusia itu penuh dengan kekerasan. Tapi Nuh memposisikan dirinya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, mengalahkan segala sesuatu yang dia lihat dan yang terjadi di dunia ini. Sehingga firman Tuhan itu datang kepada Nuh. Kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saudara-saudara, ketika Nuh bergaul dengan Tuhan, ketika Nuh berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan kasih perintah yang detail kepada Nuh untuk menyelamatkan keluarganya. Lalu kemudian kita bandingkan pada masa persiapan Lot, saudara-saudara. Lot ini juga diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarga dan hartanya. Tapi perhatikan, ada peran Abraham pamannya dalam hidup Lot. Nah, kita lihat saudara-saudara. Lot bisa menyelamatkan keluarganya itu dimulai dari apa? Dimulai dari pertengkaran antara gembala dari Lot dan gembala dari Abraham. Karena apa? Harta mereka itu banyak sekali, sehingga tidak memungkinkan mereka tinggal bersama di satu daerah. Nah, dari situ saudara-saudara, Lot mempersiapkan untuk dia bisa menyelamatkan keluarganya dan hartanya dari apa yang dia lihat. Lot lihat lembah Yordan itu banyak airnya. Nah, kita baca saudara-saudara dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10 dan 13. Dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya.
seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot lihat itu baik, tapi Lot mau masuk ke sana sekalipun di sana itu sesuatu yang gak baik di Sodom. Nah saudara-saudara, dari kedua orang ini saudara-saudara, kita lihat bagaimana Nuh dekat sama Allah sehingga Nuh dikenal oleh Allah. Dan Nuh mempersiapkan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan perintahkan dan dia berjalan di sana. Bagaimana dengan Lot? Lot ini tidak disebutkan Lot dekat dengan Tuhan. Dia hanya berkeinginan untuk menyelamatkan hartanya dan keluarganya menurut apa yang ada di pandangannya bagus dan enak. Dia mempersiapkan hidupnya itu boleh dikatakan secara daging, saudara-saudara. Lot tidak menjalani kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini, saudara-saudara, coba kita lihat bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Tahun demi tahun, kalau tadi dari fase demi fase itu ada 7 tahun, kita bisa melewati satu fase. Perhatikan apakah Anda berjalan dalam rencananya Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Tujuan hidup yang kita dapati itu adalah berasal dari Tuhan. Bukan karena kita melihat kehidupan orang lain, apa yang enak dijalani oleh orang lain. Lihat orang yang enak hidupnya ngiri, lihat orang dugem kepengen dugem, ngelihat orang selingkuh tertarik untuk selingkuh. Perhatikan saudara-saudara, waktu ini harus kita gunakan dengan baik. Kalau hari ini Anda ada di jalan yang salah, yuk buru-buru kita benerin. Karena masa persiapan ini saudara-saudara penting untuk kehidupan kita selanjutnya. Lalu kemudian yang kedua kita mau lihat tahap pengerjaan saudara-saudara. Masa di mana mereka mengerjakan bagian keselamatan buat keluarga mereka. Dari waktu yang Tuhan sediakan, apa yang dilakukan oleh Nuh. Alkitab tidak menyebutkan dengan tepat berapa lama Nuh mengerjakan proyek Tuhan. Berapa lama dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi ada beberapa literatur yang saya baca, sekitar 100 tahun saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, usia Nuh waktu dia mempunyai anak Sem, Ham, dan Yafet itu adalah 500 tahun waktu itu. Dan kemudian ketika air bah itu datang, Alkitab mencatat di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-6. Waktu itu usia Nuh sudah 600 tahun. Jadi sekitar 100 tahun. Dia mempersiapkan bahtera itu saudara-saudara. Itu bukan waktu yang singkat ya. Ketika Nuh mempersiapkan itu, Nuh menjaga hidupnya. Dia tetap hidup takut akan Tuhan, tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah lingkungannya nggak benar. Tapi hari ke hari, Nuh dengan tekun mempersiapkan bahtera yang Tuhan perintahkan. Lalu Nuh melakukan segala perintah Tuhan itu dengan imannya. Dia tahu apa yang dia kerjakan berasal dari Tuhan. Dan dia yakin bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Nah di situ karakter Nuh itu dibentuk saudara-saudara. Dia punya ketaatan ketika Tuhan perintahkan. Dia menjalankan kehidupannya dengan penuh kedisiplinan. Karena mungkin dia dicemooh sama orang-orang pada masa itu saudara-saudara. Tapi dengan disiplin dia melakukannya. Dan dengan ketekunan. Bayangin saudara-saudara, dia disuruh bangun bahtera itu di atas gunung. Tapi kita lihat dari Ibrani 11 itu dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah menyelesaikan segala sesuatunya sekalipun itu belum kelihatan. Dia taat mempersiapkan segalanya untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman Nuh itu juga akhirnya yang lain dibinasakan saudara-saudara. Waktu dia mengerjakan perintah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan Nuh. Sehingga Nuh dan keluarganya masuk di dalam bahtera itu tepat waktu. Dia nggak telat saudara-saudara. Walaupun pada waktu itu saudara-saudara dia harus mengkoordinir banyak hal dan segala sesuatu yang mustahil. Bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tapi Tuhan bilang masukkan juga binatang-binatang. Tuhan bilang yang tahir masukkan 7 pasang. Yang tidak tahir masukkan 1 pasang. Belum lagi makanan-makanan yang harus disiapkan untuk Nuh dan keluarganya. Dan juga binatang-binatang itu. Ribet enggak saudara-saudara? Ribet sekali. Tapi kuasa Tuhan menyertai pekerjaan Nuh. Alkitab mencatat
binatang-binatang itu mereka datang sepasang demi sepasang mendapatkan Nuh dalam bahtera itu. Saudara-saudara, sekalipun mustahil kalau kita berjalan sama Tuhan, kuasa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Sesulit apapun Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Lalu apa yang dipersiapkan oleh Lot? Kita lihat saudara-saudara, yang pertama, Lot pernah tertawan ketika ada peperangan di negeri Sodom. Jadi keluarga Lot dan harta-hartanya ikut ditawan musuh. Dan lagi-lagi di masa persiapan ini, pamannya Abraham yang menyelamatkan Lot dan keluarganya ketika Abraham mendengar kabar tersebut. Nah, dari situ Abraham menyelamatkan Lot dan keluarganya dan membawa kembali semua hartanya, juga perempuan-perempuan dan orang-orang yang menyertai kehidupan Lot. Lot ditawan musuh. Lalu kemudian saudara-saudara, ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Lot itu nggak dapat menyelamatkan keluarganya. Ketika Tuhan mau menghancurkan kota Sodom, tetap ada intervensi dari Abraham. Bagaimana Abraham berdoa, ya, yang berdoa Abraham memohon kepada Tuhan supaya Lot dan keluarganya, keponakannya dan keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan. Tidak dikatakan di dalam Alkitab Lot yang berdoa, tapi Abraham yang nego sama Tuhan, saudara-saudara. Bahkan di detik-detik Tuhan akan menghancurkan kota Sodom, apa yang dilakukan Lot dan keluarganya? Yang pertama, saudara-saudara, kalau saudara baca, Lot itu dan keluarganya harus dipaksa. Tuhan mengirim 2 malaikat atas permintaan Abraham. Tuhan mengabulkan sehingga 2 malaikat dikirim untuk apa? Mendesak Lot dan keluarganya supaya segera meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Malaikat itu bilang, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini. Tinggalkan sebelum kota ini lenyap. Jadi harus dipaksa saudara-saudara Lot itu. Lalu kemudian yang kedua, Alkitab menyebut dia itu berlambat-lambat. Ketika sudah dapat perintah, ketika sudah dibawa, 2 malaikat dibawa Tuhan untuk menyelamatkan dia dan keluarganya. Mereka masih berlambat-lambat saudara-saudara. Sampai akhirnya kedua tangan mereka dipegang oleh malaikat itu supaya mereka cepetan lari. Mereka berlambat-lambat dan Tuhan masih mengasihani dia. Sehingga Tuhan mengirim 2 orang ini untuk menuntun mereka keluar. Lalu yang ketiga, selain mereka harus dipaksa dan berlambat-lambat, yang ketiga mereka masih tawar-menawar. Lot ini sudah tahu bahaya mengincar di dalam kehidupan mereka. Tapi dia masih menawar. Ketika itu kedua malaikat ini bilang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, larilah sampai ke pegunungan supaya kamu gak mati lenyap. Apa yang dikatakan Lot? Dia masih nawar saudara-saudara. Janganlah kiranya demikian Tuanku. Dia menawar untuk dia menyelamatkan diri di sebuah kota kecil. Karena dia merasa dia gak sanggup untuk sampai ke pegunungan itu. Saudara-saudara, yang dikerjakan sama Lot, dia membiasakan diri dengan apa yang dia nikmati. Selain dia itu lelet saudara-saudara, dia menikmati kehidupan di Sodom dan Gomora. Dikatakan dia duduk di pintu gerbang Sodom. Artinya apa? Lot itu menikmati, dia punya pengaruh sebenarnya di kota Sodom itu. Tapi dia hidup sesuai dengan budaya mereka. Dia tahu apa yang disukai oleh orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Bahkan dia rela mau mengorbankan anaknya ketika orang-orang di kota Sodom meminta 2 tamunya itu. Lot bilang, silakan pakai kedua anakku. Bagaimana budaya hidup mereka itu sudah masuk di dalam kehidupan Lot. Lalu kemudian saudara-saudara, Lot itu hidupnya tidak menjadi berkat dan teladan. Ketika dia hendak menyelamatkan kedua bakal mantunya, mereka menolak loh saudara-saudara. Beda dengan Nuh. Nuh dikatakan 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya masuk di dalam bahtera. Sementara Lot, bakal mantunya tidak mendengarkan perkataannya. Untuk itu saudara-saudara, ketika kita masuk di dalam proses untuk mempersiapkan hidup kita, memang bukan sesuatu hal yang mudah. Diperlukan waktu yang panjang untuk kita masuk di dalam fase demi fase. Tapi sampai waktunya itu digenapi, percayalah, apa yang kita kerjakan itu gak sia-sia. Karena ada karakter yang dihasilkan dari setiap proses yang kita jalani. Menghasilkan yang namanya kesabaran, kemungkinan kesetiaan ketika tetap
mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita semakin diteguhkan hatinya dengan disiplin kita terus mengerjakan. Ketika saudara diingatkan, saudara kembali lagi ke jalan yang benar, mendisiplinkan diri. Ada pengertian-pengertian yang Tuhan taruh. Mungkin melalui setiap firman Tuhan, mungkin melalui pembacaan Alkitab, mungkin melalui Anda melihat bagaimana teladan yang diberikan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Semuanya itu dalam proses kita mempersiapkan keselamatan kita. Tapi sampai hari ini saudara-saudara, kalau saya dan saudara masih kuat, masih bisa bertahan, artinya apa? Artinya kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, beresi apa yang masih belum beres. Kita jangan fokus hanya keadaan yang ada di luar sana. Jangan fokus terhadap keadaan yang belum berubah. Ataupun yang jadi fokus kita adalah kehidupan orang lain. Tapi yang paling penting, Anda ubah yang di dalam sini dulu. Ada penerimaan, libatkan Tuhan. Maka perubahan-perubahan yang kita hasilkan, itu akan nyata. Karena ketika di dalam hidup kita ini beres, apa yang menjadi pandangan hidup kita itu akan berubah. Jadi jangan fokus pada hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Mungkin itu sikap orang lain yang mengecewakan Anda. Mungkin itu sakit hati yang Anda simpan di dalam kehidupan Anda. Atau mungkin keadaan yang hari ini masih belum berubah, saudara-saudara. Ingat apa yang dilakukan oleh Lot dan keluarganya. Jangan sampai kita itu harus dipaksa-paksa sama Tuhan. Atau kita menunda-nunda ketika Tuhan sudah peringatkan sesuatu. Jangan sampai kemelekatan kita kepada duniawi mengganggu kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kita mau lihat dari kehidupan Nuh dan Lot apa yang mereka hasilkan. Dari kehidupan Nuh, saudara-saudara, perjanjian Allah dengan Nuh dan keturunannya itu dinyatakan melalui adanya pelangi. Dan Tuhan tidak akan membinasakan umat manusia lagi. Setelah Nuh mendapatkan waktunya Tuhan, apa yang Nuh lakukan? Nuh gak lupa diri, saudara-saudara. Tapi Nuh mendirikan mezbah yang menyenangkan hati Tuhan. Nuh berhasil menyelamatkan keluarganya, tapi dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Sehingga kita lihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Nuh. Nah sementara Lot, apa yang disampaikan melalui kehidupan Lot? Saudara-saudara, Lot dan anaknya berhasil sampai ke kota kecil itu. Tapi istrinya gagal, saudara-saudara. Istri Lot dikatakan menjadi tiang garam. Tiang garam ini adalah simbol ketidaktaatan. Ketika dia tidak bisa melepaskan dirinya dari ikatan duniawi. Lalu kedua anak Lot, saudara-saudara. Karena di dalam pemikiran mereka itu sudah terbawa budaya dari Sodom. Mereka bahkan tidur dengan ayahnya. Sehingga keturunan yang dihasilkan mereka ada Bani Amon dan Bani Moab. Yang akhirnya menjadi bangsa yang selalu memerangi bangsa Israel. Nah dari sini kita lihat saudara-saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan, itu sangat penting untuk kehidupan kita ke depannya. Kalau hari ini saudara merasa bahwa saya dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan proyek Tuhan, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, kita tahu bahwa kita ini dipilih sama Tuhan, pakai kesempatan itu dengan baik. Jangan kita hanya mau menikmati bagian kita dengan dunia yang dunia tawarkan. Tapi pakai itu semua untuk menggali potensi yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Karena di balik perjalanan ini saudara-saudara, ada waktu yang harus kita waspadai. Sebelum waktunya Tuhan tiba, sebelum Tuhan bilang selesai, supaya kita gak terlambat mengerjakan bagian kita dan menyelesaikannya sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk itu, ada 3 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama saudara-saudara, mulailah dari imanmu kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar jadi orang Kristen yang KTP. Di KTP Kristen. Bukan karena statusnya kita itu pelayan Tuhan, maka kita mengerjakan keselamatan kita. Atau mungkin kita ini sebagai umat Tuhan. Tapi perhatikan ayat firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita punya iman untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, lakukan apa yang menjadi bagian kita ini bersama dengan keluarga kita. Karena ini aset, harta yang Tuhan titipkan untuk dikelola, supaya kita di dalam keluarga ini kita jadi bagian di dalam kerajaan Allah. Jangan berlambat-lambat untuk mempersiapkan keluarga kita menuju rencana Tuhan. Kita ambil ayat dari Yosua 24 ayat 15b. Ketika Yosua di masa akhir tugasnya di hadapan Tuhan, dia mengatakan, apapun yang terjadi di luar sana, Yosua 24 ayat 15b mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, ketika kita sudah menjalani dengan baik apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mengerjakan bagian kita, akhiri dengan kemenangan. Jangan sampai kalah dengan apapun juga yang dunia ini tawarkan. Karena kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah, saya dan saudara dipercaya dengan iman bahwa kita ini lahir dari Allah, dikatakan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, don't be late. Jangan sampai kita telat untuk memulai sebuah perubahan. Kalau Anda dapati hari ini mungkin Anda masih menyimpan kekecewaan, Anda masih hidup di dalam dosa, mulailah untuk berubah. Kerjakan segala sesuatu dengan benar, sesuai dengan arahan Tuhan, supaya kuasa Tuhan itu menaungi kehidupan kita, supaya Tuhan menyertai hidup kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tetap dalam pengerjaan, artinya tetap stabil dalam mengerjakan apapun yang menjadi bagian kita sampai kairosnya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika Anda menemukan diri Anda dengan benar hari ini, Anda akan melakukan perubahan demi perubahan untuk mempersiapkan fase-fase kehidupan ke depan dengan penuh kemenangan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memilih kami untuk melakukan bagian kami. Apapun ya Tuhan yang menjadi bagian kami, izinkan kami mengerjakannya dengan sempurna. Izinkan ya Tuhan rencanamu itu jadi ya Tuhan. Dan kami janji Tuhan, kami tidak berlambat-lambat. Kami tidak menjadi lemah ya Tuhan ketika mengerjakan segala sesuatunya ini. Tetapi kami akan tepat waktu. Sehingga ketika kairos Tuhan itu datang di dalam kehidupan kami, janji-janjimu itu tergenapi. Kami kau dapati sempurna dan tak bercacat celah. Mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan bagian kami, dan kuasa-Mu yang kami percaya menyertai hidup kami. Kami mau menyelamatkan hidup kami mau menyelamatkan keluarga kami, sampai kerajaan-Mu itu datang dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami orang berdosa, upah dosa adalah mati Tuhan. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau hajar juga kalau kami salah ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat semuanya. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi.
Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan saya, ampuni saya Tuhan, katakan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang minta ampun pada Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Selviawati MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya via live streaming hari Minggu 14 September 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah raya Minggu 14 September 2025 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumendong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumendong. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Sanyas TH. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Roy Ramontono Jaya MSC.
GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Sani STH. GB Ilham Sutra Mall pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Ibadah hari onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadah yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang professional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor rekening 206 333 8222 atas nama GBIPRJ. Unit pelayanan jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 13 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 8 September 2025 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Momen yang dinanti-nantikan, Women Conference, waktunya kaum wanita berkumpul bersama-sama, Joyful Women, 20 September. Pastikan saudara hadir di sana karena saya percaya akan ada sangat banyak bahkan kegerakan untuk kaum wanita yang ada di WOI. Sampai ketemu. Shalom, saya Maria Priscilla. Saya mengundang seluruh wanita-wanita yang luar biasa dikasihi Tuhan untuk menghadiri acara Conference WOI Celebration yang akan diadakan pada tanggal 20 September 2025. Bersama-sama kita akan menikmati kasih, menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita naikkan bersama. Soul Sugar and Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan memperkatakan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya.
Semua yang percaya katakan amin. Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat Agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja Mula-Mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi,
tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya. Inilah waktunya, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.